Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramin, segenap para bapak, para ibu jamaah, khususipun majelis taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Allah karunia iman Islam, diberikan oleh Allah kesempatan untuk selalu dan senantiasa pengabdian kita kepada Allah. Dan syukur alhamdulillah kita telah memasuki tahun baru Islam yang kita kenal dengan tahun Hijriah, dikarenakan tahun Hijriah ini didasarkan pada hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penetapan penanggalan Islam ini disepakati oleh para sahabat, bukan ditetapkan oleh pribadi sahabat sebagaimana seperti Sayyidina Umar, tapi berdasarkan musyawarah. Karena penanggalan itu ada cuma Masehi. Masehi itu ditetapkan oleh Nasrani Romawi dikarenakan terjadi penyelewengan Nabi Isa seorang Rasul, tapi dianggap seperti anak Tuhan, bahkan Tuhan. Itu penyesatan, sehingga Masehi itu para sahabat tidak berkenan. Demikian pula kalender Arab itu juga peninggalan jahiliyah. Oleh karena itulah para sahabat bermusyawarah bagaimana penetapan penanggalan Islam itu, apakah didasarkan turunnya wahyu, apakah wafatnya Nabi, atau kelahiran Nabi, atau hijrahnya. Maka didasarkan pada wafatnya Nabi ditolak oleh para sahabat yang lain, karena jangan sampai umat Islam ini setiap tahun mengingat akan kesedihan karena wafatnya Rasulullah. Adapun turunnya wahyu itu pun juga kapan akan terjadi, ada turun secara global sebagaimana ditetapkan oleh Allah di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar kan ya tidak diterangkan secara jelas kapan, di tanggal ganjil, di bulan Ramadan, akhir bulan, dan begitu seterusnya. Bahkan juga kalau ditetapkan turun secara terperinci itu di Gomrok tanggal 17. Makanya karena tidak ada kepastian, maka Sayyidina Umar usul bagaimana kalau didasarkan pada hijrahnya Nabi dengan para sahabat. Karena kata Sayyidina Umar, hijrah itu pemisah
antara hak dan batil, benar dan kesesatan. Bahkan hijrah itu ralian status yang semula umat Islam lemah menjadi kuat, yang semula umat Islam tertindas menjadi merdeka, yang umat Islam semula sedikit menjadi banyak dan kuat. Oleh karenanya diputuskannya kalender Islam itu didasarkan pada hijrah Nabi, sehingga mengingatkan kita setiap tahun baru Islam, mengingatkan kita pentingnya persatuan, kesabaran, pentingnya kebangkitan umat Islam, tidak statis mulai dulu sampai sekarang yang begitu itu, malah selalu gegeran terus. Nah, kalau bertikai gegeran, tidak ada persatuan dan kesatuan, justru akan jauh dari rahmat Allah. Lalu kenapa kok Muharram? Bukannya hijrah itu Rabiul Awal. Jadi Nabi hijrah itu Rabiul Awal, seperti kelahiran beliau. Tapi kenapa di bulan Muharram? Ada beberapa alasan, sahabat. Memang ada yang usul bagaimana kalau Ramadan, bagaimana kalau Syawal, dan begitu seterusnya. Tapi yang disepakati Muharram, karena Muharram itu termasuk al-ashhurul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Artinya dimuliakan itu orang yang berbuat dosa, dosanya dilipat gandakan. Kalau orang itu berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Itu namanya al-ashhurul hurum. Sampai orang kafir Quraisy sebelum Islam datang itu jauh-jauh sudah menghormati bulan Muharram. Sehingga kalau bulan Muharram itu orang jahiliyah nggak pernah gencatan senjata, walaupun dendamnya setinggi langit, mangkelnya setinggi langit, kalau sudah Muharram nggak mau perang. Tunggu selesai Muharram, gencatan senjata. Demikian pula tidak berbuat dosa. Nanti orang Islam terus Muharram jika berlaku itu dosa, apakah lebih jahiliyah daripada kafir Quraisy jahiliyah? Orang kafir jahiliyah jawab di bulan Muharram untuk berbuat dosa, malah zaman modern seperti sekarang Muharram kok masih berlaku itu dosa. Apa nggak lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah? Nah, seperti Israel itu wis dapat duri Muharram, tak Muharram perang. Nah, itu kan tidak lebih daripada orang Quraisy jahiliyah, kan lebih jahiliyah. Nah, makanya Muharram itu bulan yang dimuliakan, bahkan levelnya haram mulia setelah Ramadan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan Muharram itu Aidun Nabiyyin, hari rayanya para nabi, hari raya para nabi. Kenapa? Karena sudah masyhur Nabi Musa diselamatkan dari pengejaran Fir'aun 10 Muharram. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari dibakarnya beliau oleh Raja Namrud di Babilonia, Irak, itu 10 Muharram. Nabi Nuh berlabuh setelah banjir bandang dari kapalnya 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang Allah itu momentum saat itu memberikan kemuliaan dan pertolongan. Makanya puasa 10 Muharram itu pahalanya diampuninya dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Bahkan saya baca di beberapa kitab, walaupun statusnya dhaif, tapi
Tapi kan dhaif itu kan cuma riwayatnya. Kan mendingan qala Rasulullah dhaif daripada qala profesor, qala doktor kan gitu. Kita qala profesor aja lebih percaya, qala doktor percaya. Nah, masa qala Rasulullah dhaif gak percaya? Saya baca itu pahala puasa sebelum Muharram itu serba 1.000. Seperti toko jual barang serba 5.000, 10.000 itu. Lah ini pahalanya serba 1.000. Memerdekakan budak 1.000, haji 1.000, gedung di surga 1.000, orang mati syahid 1.000. Jadi artinya orang kalau puasa di tanggal 10 Muharram itu pahalanya seperti pahalanya orang yang haji 1.000 kali. Saya yakin di masjid Nurul Islami sak suki-suki itu nggak tahu haji pengsen kan. Dengan puasa Muharram itu diganjar koyo haji ping wong sewu. Bahkan sebagaimana pahalanya wong mati syahid 1.000. Tidak cukup itu memerdekakan budak 1.000. Tidak cukup itu diberikan oleh Allah gedung kelak di surga 1.000. Serba 1.000. Makanya tidak heran sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, puasa Asyura itu dulu yang dilakukan sebagai kewajiban oleh para nabi-nabi, termasuk Rasulullah sebelum turunnya nas perintah puasa bulan Ramadan. Bahkan orang yang Yahudi itu sampai detik ini tanggal 10 Muharram juga puasa. Makanya Rasulullah ketika berjumpa mereka heran, kalian puasa apa? Katanya dalam rangka untuk memperingati nenek moyang mereka, kemenangan Nabi Musa dari pengejaran Fir'aun. Kata Rasul, nah kalau itu umat Islam lebih berhak. Makanya beliau menyuruh kita berpuasa itu tidak hanya tanggal 10 tapi juga sebelumnya atau setelahnya. Ya umumnya tanggal 9 disebut Tasu'a dan Asyura, 2 hari. Biar tidak madani wong Yahudi. Mari kita, oleh karena itulah momentum awal tahun seperti ini kita harus bangga, bahagia, gembira. Kita som-som sebagai kebangkitan umat Islam. Jangan justru pesta pora, semuanya luar biasa gembira ketika saat momentum tahun baru Masehi menyongsong Januari. Ketika menyongsong awal tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, rempong. Nah, generasi kita ini banyak yang tidak tahu, disuruh ayo sebutkan bulan-bulan Hijriah atau kalender Islam. Kata ngerti Ramadan toh. Ramadan. Coba kalau ayo coba masuk Januari Februari hafal. Nah itu kan sudah kata Gus Ikam gak bahaya tak guys? Yuk bahaya. Kalau terhadap kalender sejarah kebangkitan umat Islam gak paham kan bahaya. Sehingga gak ada semacam ghirah, semangat bagaimana jiwa pembelaan terhadap Islam. Monggo dibuka halaman 266 juz 3 266. Tadi itu sebagai pengantar karena kita memasuki tahun baru Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Man bata fi talabil halal asbah
sesuatu yang halal, asbah maghfuran lahu, maka di pagi harinya diampuninya dosa-dosanya oleh Allah. Ya, sama, barang siapa di pagi hari mencari sesuatu yang halal, maka di malam harinya diampuni dosanya oleh Allah. Jadi artinya kerja dalam Islam itu dinilai ibadah. Kerja dalam Islam itu dinilai ibadah. Kan kapan hari kami sampaikan dalam Islam itu ibadah kepada Allah itu mutlak 24 jam. Dari kata abadah yang butuh ibadatan itu tidak sekedar artinya menyembah, tapi pengabdian, ketaatan kita kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Allah di dalam kitab Duratul Nasir ini, nanti di bab terakhir Nabi menerangkan kita bernafas dalam sehari semalam 24 jam itu sebanyak 4.320 kali, dan itu akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban perbuatan apa yang kita kerjakan. Nah, kerja artinya kerja yang halal, karena di sini disebutkan thalabil halal, kerja yang halal. Tapi kalau kerja yang haram, pagi hari bukan diampuni, ya malah dosa. Makanya hadis selanjutnya, la yadkhulul jannah, orang bakal menuju surga, orang bakal ya gak mungkin tidak akan masuk surga, lahmun daging, ya daging yang tumbuh minas suhti, dari sesuatu yang haram, minal harami, maksudnya dari haram, an-naru awlabi, neraka itu layak baginya. Banyak orang-orang yang bangsa kita yang sering korupsi itu baca hadis ini, apa yang terlihat tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Apakah makanan haram, minuman haram, penghasilan haram, memang ayam halal, bebek halal, daging sapi halal, tapi dibeli dari uang haram, maka masuk ke tubuh, tumbuh menjadi haram. Atau barangkali tidak ada rasa takut karena tidak mendapat hidayah. Kalau orang itu menganggap 24 jam itu ibadah, kan tentu nggak mungkin tidak berbuat dosa. Coba kalau kita misalnya puasa di bulan Ramadan atau puasa di hari Muharram ini, karena Nabi menyebutkan puasa di bulan Muharram itu sangat utama. Nabi tidak menjelaskan kapan. Ya, mulai tanggal 1 boleh sampai akhir bulan, tapi memang afdolnya 9-10 Muharram. Nah, ketika kita puasa kan menjaga amaliyah dan ucapan perilaku, jangan sampai itu bisa menggugurkan pahala puasa kita atau membatalkan puasa kita. Sehingga sekalipun sendirian di kamar, kan kita gak macam-macam. Andai kata ingin bermacam-macam, ya mudah kan. Pintu kamar dikunci, lalu kemudian kita berbuat apa-apa dan tidak ada siapa-siapa, kita pun gak akan mengapa kan itu. Tapi kenapa tidak melakukan perbuatan apa-apa? Ya dikarenakan kita merasa bahwa kita ibadah. Coba kalau perasaan ibadah itu tidak semata karena Ramadan dan puasa, tapi 24 jam keseharian kita, tentu
kita akan menjadi orang yang soleh hingga husnul khotimah. Tapi karena merasa bahwa seakan ibadah di atas sajadah, ibadah seakan hanya di dalam masjid, ibadah seakan ketika saat puasa di bulan Ramadan, sehingga seakan jadinya tomat. Habis tobat kumat, ibadahnya hanya sekedar formalitas, berkewajiban. Makanya hadis ini Nabi menjelaskan tidak akan masuk surga daging di tubuh kita yang itu tercampur barang yang haram. Bahkan diakhiri mungkasa annaru aula bihi, neraka lebih layak bagi mereka. Loh Ustaz, katanya umat Islam itu pasti masuk surga. Lah iya, pasti. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, tapi kan butuh ikhlas. Sebagaimana hadis kemarin itu. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlishan, yang benar-benar tulus ikhlas. Tulus ikhlas yang gimana ya Rasul mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu? Meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Nah makanya andai kata kita sholat tercampur pakaian kita atau sarung kita atau daging kita perkara haram, itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diterima. Misalnya kalau baju kita harganya 100.000, tercampur 10.000-nya yang haram, sholat kita itu belum diterima oleh Allah. Makanya yang dimaksud suci itu dhahiran wa batinan, tidak hanya suci dari najis, tapi juga suci dari perkara yang haram. Apa yang ngeri kalau seperti ini? Jangan-jangan ketika kita merasa amal kita banyak, pahala kita banyak, saat dihisab nggak apa-apa nih. Kan tentu kita khawatir. Ya makanya orang-orang yang sampai berani korupsi sampai bermiliar-miliar, bertriliun-triliun itu ya karena berpikir seakan kebahagiaan itu ya di dunia ini. Tidak tahunya bahwa kebahagiaan itu hakikatnya bukan karena harta, bukan titel, pangkat, jabatan, tapi keyakinan. Di hadis itu Nabi mengatakan al-yaqinul ghina. Yakin itu kekayaan. Jadi wong sugih itu merasa bahwa Allah itu backing kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik backing. Allah itu sebaik-baik backing kita, sebagai pelindung kita, sehingga kita merasa cukup dengan apa yang kita punya, yang kita miliki. Itulah sesungguhnya kekayaan. Makanya nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya biarin orang jadi profesor, dokter, ya biarin orang itu kekayaannya berlimpah, jadi pejabat ini itu dan sebagainya. Realitanya kita ini nggak bisa memilih. Ketika terlahir, apa bisa kita memilih terlahir dari ibu si A si B, bapak si A si B? Kan nggak bisa. Bahkan mati pun kita juga tidak bisa memilih. Kita nanti mati itu ya sesuai takdir Allah. Nggak bisa milih dengan cara rendah, milih dengan cara menusukkan pisau ke tubuh atau menabrakkan diri ke kendaraan. Kan nggak boleh. Nggak boleh dengan mati dengan cara kita sendiri, nggak boleh. Artinya semua itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Kita harus yakin Allah yang memberi kehidupan
kehidupan kita, jare wong Jawa, tak mungkin Gusti Allah menggeledah, karena tak mungkin kan menjamin kita sudah. Sehingga ya udah hidup dengan kesederhanaan. Nah, mengapa orang sampai sudah gaji sekian banyak jutaan masih juga korupsi? Yang dikarenakan merasa dirinya itu kurang, sehingga merasa berkurang, tiada hentinya, tidak ada kepuasan dalam dirinya. Makanya akhirnya jadi orang yang tersesat. Itulah disebut hubbud dunya. Itu namanya hubbud dunya, kecintaan pada dunia yang berlebihan. Ketahuilah sesungguhnya tanda bahagia itu ada 11 macam. Nah, coba ini menjadi tolak ukur kita. Kalau 11 macam ini ada di antara kita, ya mungkin kita tergolong orang yang bahagia. Pertama, menjauhkan diri dari urusan dunia dan senang kepada urusan akhirat. Jadi dimohon jamaah sholat, ngaji kok ngeten iki, iktikaf di masjid, diajak zikir, diajak amal soleh dan kebaikan itu semangat. Tapi dalam hal urusan dunia itu, apalagi yang haram subhan, itu sangat menghindari, menghindari. Makanya menghindari perbuatan haram dan semangat pada perbuatan yang dihalalkan, cinta akhirat, berarti kalau sampai kabeh tergolong wong sing bahagia. Tapi ate cek bertunyo akhiratnya sampai kalah, bisa jadi tanda orang yang celaka. Yang kedua, himmah. Himmah itu cita-cita, kemauan. Begitu kuatnya untuk ibadah dan baca Quran. Jadi kemauan yang ibadah itu sangat. Kalau diurutkan mulai sholatul lail, jadi ibadah yang paling, sholat yang paling utama itu kan sholat fardu. Setelah sholat fardu itu sholat tahajud. Jadi begitu semangatnya, ya sama dengan puasa Asyura itu. Dulu sebelum sholat fardu diwajibkan, ya sholat malam itu wajib. Nah ketika sholat sudah ditetapkan 5 waktu, sholat malam statusnya menjadi sunnah makan. Makanya rankingnya nomor 2 setelah Ramadan. Setelah sholat fardu. Kemauannya kuat. Apalagi seperti ngaji seperti ini, kemauannya kuat. Jangan sampai di rumah. Ngapain di rumah? Nganggur, paling-paling tidur di jurang, nanti lihat HP, terus ngapain? Justru kata Rasulullah, barang siapa yang mencari ilmu agama Allah, maka kafallah, Allah akan mencukupi baginya akan cita-citanya. Jadi harapannya, cita-citanya, dan warazaqahu bighairi hisab. Warazaqahu bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Ono kemauan rezeki ini, ono kemauan dijamin oleh Allah. Berarti bisa jadi kita ngaji seperti ini kan mendatangkan rezeki. Jadi mendatangkan rezeki itu bukan hanya kerja, tapi ngaji seperti ini, hadisnya sahih, itu juga mendatangkan rezeki. Cuma bedanya kalau kerja kan seperti seakan pasti kan. Tapi kalau ngaji seperti ini, rezekinya bighairi hisab, tidak disangka sebelumnya.
Yang ketiga, sedikit kata terhadap apa yang tidak diperlukan. Nah, biasanya orang bahagia itu ya artinya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Falyaqul khairan aw yasmut, kalau hadisnya itu. Katakan falyaqul khairan, katakan sesuatu yang baik, aw yasmut, kalau tidak bisa berkata-kata baik ya mendingan diam saja. Jadi orang bahagia itu orang yang jikalau berbuat dan berkata itu manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat orang lain. Keempat, memelihara sholat 5 waktu. Jadi memelihara sholat 5 waktu. Afdhalus sholat fi awal waktu. Utamanya sholat itu adalah di awal waktu. Jadi sholat 5 waktu tepat waktu. Itu bisa dijalani kalau dengan sholat berjamaah. Kelima, menjaga diri dari yang haram, yang syubhat, baik itu sedikit maupun yang banyak. Jadi menghindari dari yang haram ataupun yang syubhat. Yang keenam, bersahabat dengan orang-orang soleh. Nah, panjenengan ngaji seperti ini kan berkumpul, berteman, bersahabat dengan orang-orang soleh. Ini merupakan sebuah juga kebahagiaan ya. Tomboati iku limo wernane maca Quran angenono sak maknane. Itu salah satu dari 5 itu kumpulono kang soleh. Bahkan ketika kita tahiyat itu Nabi memohon, ya Allah hendaknya berikan keselamatan pula kepada orang-orang yang soleh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi memohon assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Berikan pula keselamatan, rahmat Engkau ya Allah kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi kumpul dengan orang-orang soleh di masjid seperti ini dengan jamaah, dengan pengajian, itu adalah mendatangkan sebuah kebahagiaan. Kemudian rendah diri, artinya tidak sombong, tidak takabur, ya, rendah hati. Makanya kalau ada orang itu rendah hati, namanya tawadhu. Kalau ada orang tawadhu, kata Nabi wajib balas ketawadhuannya. Tapi kalau ada orang sombong, nggak apa-apa, balas kesombongannya. Jadi kalau ada orang tawadhu, orang itu baik, menghormati, menghargai kita, sopan dengan kita, yang balas kebaikan dan sopannya dia itu. Tapi kalau ada orang itu kok sombong, tidak menghargai kita, balas kesombongannya itu sedekah. Jadi membalas kesombongan seseorang itu sedekah. Makanya apa yang kita sombongkan, semuanya milik Allah. Harta milik Allah, jiwa kita milik Allah, roh kita milik Allah, badan kita, harta kita, ilmu kita, semuanya adalah milik Allah. Makanya berkewajiban untuk tawadhu, rendah hati, ya, tidak sombong. Bahkan orang sombong itu jangankan surga, baunya surga itu akan dijauhkan oleh Allah. Kemudian sifat dermawan, loman, ya, loman itu rahmatullah. Jadi kedermawanan itu adalah mendatangkan rahmat Allah. 9, belas kasihan kepada yang diciptakan oleh Allah. Ya, artinya punya rasa kasih sayang
lembut terhadap makhluk Allah. Makanya kenapa dalam Islam itu kok menyembelih hewan itu dilarang untuk dianiaya, disakiti. Walaupun disembelih tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, yang baik. Tidak boleh kemudian dianiaya sebelumnya. Maka dalam perang pun juga Nabi wanti-wanti jangan dibunuh wanita, anak kecil, orang yang sudah tua renta, jangan dibakar atau dirusak tanaman-tanaman, tempat ibadah dan sebagainya. Demikian pula kata Rasul, kalau ada leng itu apa? Lubang-lubang di tanah itu jangan sampai diuyui atau diberai, karena di samping itu ya mungkin membahayakan untuk diri seorang, bisa jadi itu rumah ular atau mungkin binatang-binatang yang membahayakan racun, tapi itu juga mengganggu kan itu. Makanya di dalam kitab Nasohihul Ibad, Imam Ghazali itu kan dikenal dengan Hujjatul Islam. Beliau seorang ulama besar, levelnya di bawah Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak, dan di bawahnya adalah Imam Ghazali. Begitu menulis kitab, suatu ketika ditintanya. Dulu kalau nulis kitab itu kan pakai tinta, termasuk saya dulu ketika di pondok itu ngesai kitab itu pakai pulpen ya, pakai pulpen yang ditutul-tutulkan ke mangsi, ke tinta. Nah itu ada lalat terjatuh di tempat mangsi, lalu dengan penuh kasih sayang ditolonglah lalat ini untuk bisa kemudian terbang kembali. Nah, itu bisa tiru dengan orang semut, ya semut itu, wah, jangan sampai malah dipitesin gitu ya. Mungkin kalau ada nyamuk gigit, mungkin tidak bisa dengan lembut kan, enggak dengan ayo mate gitu. Kalau misalnya ada kucing nyolong bandeng, ya wis digesuh, gak usah deh sewawan sampai pengkor, sampai kakinya ditelan. Artinya lemah lembut. Begitu capek ketika menulis kitab itu, Imam Ghazali tertidur. Dalam tidurnya itu kemudian terjadi dialog, ya, dialog ya Allah dengan suara, boleh jadi suara malaikat atau berupa ilham. Dalam mimpi itu dialog, kamu dimasukkan surga oleh Allah, coba tebakkan apa? Jawab Imam Ghazali, ya karena ibadah kami, atau karena keilmuan kami, atau karena kami selalu istiqomah menulis kitab, mengajar. Karena Imam Ghazali itu di zamannya itu rektor, kalau istilah sekarang rektor, guru besar ya. Ya mungkin karena selalu rutin mengajar. Bukan, kamu masuk surga bukan karena semua itu. Loh, terus karena apa? Karena engkau suatu ketika menulis kitab, ada lalat yang masuk ke tempat maksi, kamu tolong karena dilandasi rasa kasih sayang sesama makhluk. Itu yang menyebabkan kamu surga. Makanya kalau kita ingin diberikan kasih sayang oleh Allah, bisa bahagia, ya jangan sewenang-wenang terhadap makhluk Allah. Makanya terjadi banjir bandang di mana-mana, ya karena sewenang-wenang terhadap
pulau dipangan, kodok dipangan, ya, kelawar dipangan, kalau jengking dipangan. Akhirnya yang terjadi apa? Ya kasus seperti kemarin munculnya COVID dan sebagainya. Ya. Kemudian bermanfaat kepada orang lain, ya, bermanfaat. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Lakukan hal yang terkecil selama itu manfaat, maka akan mendatangkan kebahagiaan. Walaupun hal kecil, misalnya di masjid ini, ketika keluar gak ada yang matikan lampu atau kipas AC dan sebagainya, kita lah yang matikan, itu pahalanya luar biasa besar yang mendatangkan kebahagiaan. Mungkin ada bekas sampah seperti minuman yang terbuang atau sedotannya keleleran, kita ringkes, nah itu nilai pahala yang besar. Jadi jangan remehkan sesuatu yang kecil, itu pahalanya besar. Sampai duri yang di jalanan kita singkirkan supaya tidak mencocok orang, yang mungkin bukan hanya duri, ya beling, ya, paku, jalanan berlubang dan sebagainya. Lalu kemudian kita bagaimana mengatasinya atau membuangnya menjadi aman di jalan itu sedekah, ya, itu sedekah. Kemudian ingat mati, dzikrul maut, itu termasuk mencapai sebuah kebahagiaan. Jadi orang itu kalau lupa dengan kematian, akhirnya dia melakukan sesuatu kemaksiatan atau kemungkaran, hal yang diharamkan itu seakan nggak ada rasa takutnya, seakan hidup itu masih panjang. Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka berlomba-lomba untuk bermega-mega, berbanyak harta, sampai tidak terasa mati kalau yojomu jadi Wisnu. Makanya ini 11 kriteria, ya, kalau kita lakukan, insya Allah kita tergolong orang yang tidak saja berpahala, tapi beruntung dan berbahagia dunia akhirat. Jadi saya kira itu karena sapon bisa nih, mungkin kita tos